Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair ayyuhat tullab wa tullabah. Kaifa halukum? Qabla an nabda hadhihi dirasah, hayya bina naqra basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran bahasa Arab kali ini kita akan belajar mengenai al-kalam wa aqsamuhu, kalimat dan pembagiannya. Perhatikan kalam Al-Quran berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Terbagi menjadi berapa kata kalam Al-Quran di atas? 8. Ya, salah. 7. Ya, salah juga. Jadi berapa, Pak? Semua kata yang ada dalam kalam Al-Quran dan teks Arab lainnya itu hanya terdiri dari 3 kata. Apa saja? Mari kita simak penjelasan berikut. Sebelum kita mengetahui pembagian 3 kata tersebut, mari kita ketahui dulu pengertian dari al-kalam. Dalam kitab Al-Ajrumiyah, al-kalamu huwa al-lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Yang pertama adalah lafal. Maksudnya lafal di sini itu adalah suara yang mengandung beberapa huruf hijaiyah. Contoh Zaidun, maka itu suara yang tersusun dari huruf hijaiyah berupa za, ya, dan dal. Yang kedua, al-murakkab. Maksudnya adalah yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Yang ketiga, al-mufidu, artinya berfaedah. Maksudnya kalimat yang diucapkan itu harus memiliki faedah, yang mana pembicara dan lawan bicaranya itu paham dengan apa yang dikatakan. Yang keempat itu bil wad'i, artinya disengaja, diucapkan secara sadar. Nah, sebagian ulama nahwu itu menafsirkan kata ini dengan kata sadar. Maka semua kata atau yang diucapkan oleh orang tidur atau orang gila itu bukan termasuk kalam. Yang dimaksud di sini diucapkan dengan sadar. Jadi kalam adalah lafal yang tersusun, yang memberi faedah, mudah dimengerti, diucapkan dengan sengaja. Sebagai gambarannya, kalam dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan kalimat. Contoh, ana akulul khubza, saya makan roti. Muhammadun qaimun, Muhammad itu berdiri. Ayyuhat tullab wa tullabah. Sebelum kita masuk ke pembagian kalam, kita harus tahu dulu perbedaan kalam dan kalimat dalam bahasa Arab. Kalam dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan kalimat, sedangkan kalimah dalam bahasa Indonesia itu disebut kata, atau kata dalam bahasa Arab itu adalah kalimah. Kalimah dibagi menjadi 3. Yang pertama kalimah isim, yang kedua kalimah fi'il, yang ketiga kalimah huruf. Kalimah isim itu bisa berarti kata benda, kata ganti,
kata sifat atau yang lainnya. Sedangkan yang kedua kalimah fi'il itu kata kerja, entah itu kata kerja lampau, sedang atau yang akan dilakukan, termasuk di dalamnya adalah kata kerja perintah. Sedangkan yang ketiga itu adalah kalimah huruf. Kalimah huruf itu bisa berarti kata pelengkap atau kata penghubung yang tidak dapat berdiri sendiri dan biasanya disebut dengan huruf ma'ani. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu kalimah isim. Perhatikan contoh-contoh berikut: Muhammad, Medan, Jawa, ana, nahnu, al-kitabu, al-madrasah, kitabun, madrasatun, fil fasli, ilal madrasati. Dari contoh-contoh berikut kita bisa mengidentifikasi ciri-ciri kalimah isim. Muhammad itu termasuk nama orang, Medan termasuk nama kota, Jawa nama provinsi, ana saya, nahnu kita itu termasuk isim domir atau kata ganti. Al-kitabu, al-madrasatu itu didahului oleh alif dan lam atau al. Kemudian kitabun, madrasatun itu diakhiri oleh tanwin. Sedangkan al dan tanwin itu tidak bisa digabung, tidak boleh. Semisal al-kitabun itu tidak boleh, harus kalau sudah ada al maka belakangnya tidak boleh ditanwin. Begitu juga kalau belakangnya ditanwin maka depannya tidak boleh dikasih al. Kemudian fil fasli ilal madrasati itu fi termasuk huruf jar, ila termasuk huruf jar. Kalimat yang jatuh setelah huruf jar itu termasuk kalimah isim. Tandanya apa? Tandanya kalimah yang didahului oleh huruf jar, biasanya kalimah isim itu berharokat kasroh di akhirnya. Fil fasli, li itu diharokati kasroh, ilal madrasati, ti itu berharokat kasroh. Itu termasuk ciri-ciri kalimah isim. Ada juga yang berbentuk idhofah yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih, akan tetapi tidak saya terangkan di sini. Jadi kalimat isim itu adalah setiap kata yang merujuk ke orang, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, atau makna lainnya yang tidak terkait dengan waktu. Ciri-cirinya yang paling banyak itu didahului oleh alif lam atau al, atau diakhiri dengan tanwin. Pembagian kalimah selanjutnya yaitu fi'il. Fi'il itu apa? Fi'il itu adalah sebuah kata yang berfungsi untuk menunjukkan atas terjadinya suatu peristiwa pada waktu tertentu. Kata kerja lampau, sedang, atau akan dilakukan, yang termasuk di dalamnya kata kerja perintah. Fi'il itu ada 3. Yang pertama fi'il madhi, kata kerja lampau. Yang kedua fi'il mudhari', kata kerja sedang atau yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah fi'il amar, kata kerja perintah. Untuk ciri-cirinya nanti akan dibahas dalam pembelajaran mengenai fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amar. Tapi pada intinya fi'il itu merupakan kata kerja. Seperti contoh kataba, yaktubu, uktub. Kataba artinya sudah menulis, yaktubu sedang menulis, uktub tulislah. Itu sebagai gambaran awal dalam mempelajari fi'il. Selanjutnya kalimah yang ketiga itu adalah huruf. Huruf yang termasuk kategori kalimah di sini itu adalah huruf ma'ani, atau huruf tersebut sudah memiliki arti atau makna.
Dalam bahasa Indonesia, huruf itu identik dengan kata sambung atau yang sejenisnya. Biasanya terdiri dari 1, 2, atau 3 huruf. Contoh, wa artinya dan, ka seperti, bi dengan, man siapa, min dari, fi di dalam, ila ke, ala di atas, tahta di bawah. Jadi perhatikan lagi yang termasuk kategori huruf. Di antara semua huruf itu memiliki makna atau arti. Sedangkan huruf yang tidak memiliki itu bukan termasuk kategori kalimah. Contoh, za, dal, ain itu kalau berdiri sendiri tidak memiliki arti atau makna. Ayyuhatulab wa tullabah, sekarang kita akan menganalisis kalimah dalam kalam Al-Quran. Mana kalimah isim, kalimah fi'il, dan kalimah hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Inna termasuk kalimat huruf taukid, artinya sesungguhnya. Allah termasuk kalimat isim. Wa termasuk kalimat huruf ataf atau kata penghubung yang artinya dan. Malaikatahu termasuk kalimah isim yang artinya malaikah, juga termasuk mudhof. Mudhof ilaihnya atau disandarkan pada kalimah hu yang kembali pada lafal Allah. Yushalluna termasuk kalimah fi'il karena artinya bersolawat. Termasuk juga fi'il mudhari' yang didahului oleh harful mudhari'ah. Harful mudhari'ah itu apa saja? Hamzah, nun, ya, ta yang disingkat menjadi Anita. Ala termasuk huruf, yaitu huruf jar yang artinya di atas atau pada. An-nabiyyi termasuk kalimah isim karena didahului oleh huruf jar atau diawali oleh alif lam atau al. Contoh yang lain seperti ana akulul khubza fil baiti. Mari kita analisis isim, fi'il, dan hurufnya. Ana termasuk kalimah isim dhamir atau kata ganti yang artinya saya. Akulu termasuk kalimah fi'il mudhari', ciri-cirinya karena didahului oleh hamzah atau harful mudhari'ah berupa hamzah, artinya saya makan. Al-khubza termasuk kalimah isim karena didahului oleh alif dan lam atau al yang artinya roti. Fi termasuk kalimah huruf jar yang artinya di dalam. Al-baiti termasuk kalimah isim karena didahului oleh huruf jar dan diawali oleh alif dan lam yang artinya rumah. Ayyuhatul labah. Itu tadi penjelasan mengenai kalam, kalimah, dan pembagiannya. Semoga kita semua dapat dimudahkan
dimudahkan oleh Allah dalam mempelajari bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Amin Allahumma amin. Ayuhatulab wa tulaba, qabla an naqtatim hadhihi dirasah, hayya bina naqra hamdalah ma'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukron katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.